Salam sejahtera buat semua saudara-saudara seiman. Pada hari ini kita akan melakukan ibadah kaum perempuan Jemaat GKP Kramat secara online. Dan saya percaya kita semua bisa tetap mempersiapkan hati kita, berserah dan merenungkan bahwa di tengah kondisi seperti ini, bangsa kita dan bahkan juga dunia dalam penyebaran COVID-19, kita terus berjuang dan menyikapi bagaimana dampak penyebaran COVID-19 ini membutuhkan banyak hal, tenaga, pikiran, waktu, dan semua-muanya. Tapi baiklah, hari ini kita tetap akan mencari kekuatan itu hanya dari dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bersama kita akan mempersiapkan hati kita dalam sikap beribadah, ibadah kaum perempuan GKP Kramat, namun juga untuk semua kita, simpatisan dan warga Kristiani dimanapun berada. Kita akan mengambil satu teduh dengan alunan pujian. Mari kita berdoa. Kami bawa hidup kami dalam syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami percaya hanya kepadamu kami berharap dan berserah. Izinkan kami selalu mencari kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun yang mungkin kita anggap kita nggak bisa, kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan khawatir, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga.
oleh kuasa-Mu. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. kita percaya saudara bahwa Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan bangsa kita, keluarga kita, dan bahkan dunia ini. Kita katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. kita percaya bahwa iman kitalah yang akan membuat kita memiliki pengharapan. Dan saat ini mari bersama kita akan merenungkan firman Allah. Saya akan ajak kita berdoa untuk merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya hanya dari Engkaulah pemulihan. Hanya dari Engkaulah segala sesuatu yang baik dan disempurnakan dalam setiap perjuangan kami. Kami mau mencari kehendak-Mu lewat bacaan Alkitab pada sore ini dalam ibadah ini. Maka biarlah kami taat dalam kehendak-Mu, dan hanya Roh Kudus yang akan membimbing kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membuka kitab Matius. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan buat kita Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Dikatakan begini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tersentuh dengan sebuah ucapan presiden kita,
Joko Widodo. Dia mengatakan, kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang. Kita mampu melewati tantangan ini. Ia mengucapkan ini di tengah situasi bangsa kita sedang menanggulangi dampak penyebaran COVID-19. Sungguh, secara pribadi, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ini kata-kata yang sangat menyentuh, bahkan menginspirasi kita. Kata-kata yang memberikan semangat kepada kita. Kalau kita ini bukan bangsa yang lemah, kita ini bangsa petarung, pejuang. Dan berarti kita sanggup memperjuangkan apa yang baik. Apalagi untuk kepentingan masa depan banyak orang, keluarga, dan bangsa ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita dalam ibadah kaum perempuan ini. Mari kita perhatikan. Seorang yang disebut pejuang, bahkan petarung, ternyata tidak jauh dari kita. Dia adalah ibu-ibu. Seorang ibu. Mari kita ingat, di saat kita mengenal orang tua kita, bahkan ketika dia bercerita, ibu kita, di saat dia mengandung kita, betapa dia berjuang agar kita dalam kandungannya tetap dalam keadaan yang baik. Dan di saat kehamilan sampai usia 9 bulan, itu bukan saat yang nyaman bagi dirinya. Ada banyak suasana dan bahkan juga kondisi yang tidak mudah dia harus jalankan. Terlebih bagi seorang ibu yang tetap harus bekerja, baik di kantor ataupun dalam usahanya. Dan terlebih sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan domestik. Saudara-saudara, kalau bukan karena sebuah tekad berjuangnya, Anda dan saya tidak akan ada pada hari ini. Dari seorang ibu. Saya pribadi salut, berikan jempol buat setiap ibu-ibu. Dalam bacaan kita pada sore ini, saudara-saudara, kita menyaksikan ada 2 orang buta yang ternyata di tengah perjalanan dia mendengar Yesus melewati mereka. 2 orang buta ini segera berteriak memanggil nama Yesus. Kata-kata yang penuh penghormatan ketika dia katakan, saudara-saudara, kasihanilah kami, hai anak Daud. 2 orang buta ini tahu siapa yang sedang lewat. Yesus bukan sekedar orang bilang dia anak tukang kayu, tetapi dia seorang yang baginya adalah keturunan Daud. Dia sangat menghormati. Orang buta ini sangat menghormati, menghargai Yesus. Dia menyebut sebagai anak Daud. Dan saudara-saudara bisa bayangkan, di tengah kerumunan banyak orang dan kondisi mata yang tidak bisa melihat, tapi dia punya kerinduan yang sangat besar. Dia mau mendekati dan menemui Yesus. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita buta. Ini bukan hal yang sangat mudah untuk dikatakan, namun juga untuk dibayangkan. Kondisi buta membuat seorang terbatas dan tidak punya keberanian bergerak lebih jauh dari tempatnya berada. Tetapi kedua orang buta ini punya keinginan untuk sembuh, saudara-saudara. Maka apa yang dia buat? Dia segera beranjak. Dia mengikuti kerumunan banyak orang yang mengikuti Yesus.
Dan karena keterbatasannya saudara-saudara, bisa jadi bahwa dia tidak bisa sama dengan orang banyak mendekati Yesus. Maka kedua orang buta ini hanya bisa berteriak. Dia sangat sulit. Dia tidak bisa leluasa. Tetapi firman Allah pada sore ini, saudara-saudara kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita menyaksikan sungguh luar biasa perjuangan kedua orang buta ini. Kalau saya bisa sebut adalah pertarungan dari banyak orang yang juga ingin menjumpai Yesus. Nampak perjuangan yang sangat tidak mudah itu. Terlihat sebuah harapan. Dalam bacaan kita melihat, saudara-saudara, pada ayat yang ke-28. Bagaimana kedua orang buta ini terus mengikuti dan mengejar Yesus sampai ke sebuah rumah di mana Yesus akhirnya berhenti. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka menjumpai Yesus, apa yang terjadi? Sungguh membuat saya pribadi dalam bacaan ini sangat menyentuh hati. Yesus tahu perjuangan mereka. Yesus melihat jerit payah mereka menjumpai Yesus. Dan ketika Yesus melihat mereka dan ditemui mereka, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang lebih pada ingin meneguhkan perjuangan mereka, kesungguhan mereka mencari Yesus. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu?" Seolah-olah apa yang dibuat oleh dua orang buta ini bukan soal perjuangannya lagi. Capeknya, lelahnya, deritanya, desakan banyak orang dia harus terobos, saudara-saudara. Tetapi pertanyaan ini justru menusuk hati kedua orang buta ini, yang banyak orang tidak pernah tahu dan tidak perhatikan dari sebuah perjuangan. Yesus ingin mengoreksi hati orang buta ini. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Seolah-olah terlihat bahwa jangan-jangan dua orang buta ini ketika mengejar Yesus masih ada keraguan. Hingga segitu payah perjuangannya, sudah capek-capek berusaha, ternyata masih ada keraguan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, di sini Yesus bukan tidak bisa untuk berkata, "Aku menyembuhkan kamu." Di sini tidak hanya Yesus ingin berkata, "Sini, aku sembuhkan." Tetapi justru dia mengoreksi seorang yang sedang berjuang, saudara-saudara. Dan dia mengoreksi dengan sebuah pertanyaan sangat sederhana yang tadi sudah kita dengar dan baca. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan perhatikan saudara-saudara, orang buta ini pun menjawab apa yang dia rasakan, apa yang dia gumulkan. Dia katakan pada ayat yang ke-28, "Ya Tuhan, kami percaya." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap menghargai perjuangan mereka. Tetapi Yesus ingin mengingatkan iman mereka. Bagaimana mereka percaya bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia dan pasti akan berhasil karena ada Yesus yang akan melimpahkan pemulihan atau berkatnya. Dan yang sangat menyentuh adalah kita percaya di sini. Dalam bacaan kita terlihat mereka tahu kepada siapa mereka berharap
dan menggantungkan harapannya itu. Saudara-saudara kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, memang pada akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Dan kedua orang yang buta itu dapat kembali melihat dan memandang kehidupan ini. Bahkan melihat Yesus yang awal dia cuma dengar, tapi sekarang dia lihat, saudara-saudara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, saya mau katakan buat kita, ibu juga punya semangat berjuang. Dalam diri ibu ada tanggung jawab yang sama dengan kita, khususnya pada kondisi ini. Berjuang untuk menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 ini. Dan saya percaya sejak awal hingga saat ini, kaum perempuan, ibu-ibu telah melakukan dengan baik. Mulai dari menjaga kesehatan diri, memperhatikan keluarga, bahkan menyiapkan makanan, kebersihan rumah untuk anak-anak dan suami, bahkan orang tua yang tinggal bersama ibu. Bahkan juga lingkungan, tidak keluar rumah, mengatur jarak dalam pertemuan dengan banyak orang. Dan terlebih saya percaya, doa ibu-ibu buat bangsa ini luar biasa. Marilah, semua kita bisa melakukan dengan penuh harapan bahwa ada perubahan yang baik yang akan kita terima, sehingga kita bisa mengatasi persoalan yang ada, menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 ini. Dan kita percaya, kita tidak boleh berhenti berjuang. Ibu tidak boleh berhenti berjuang. Ibu tidak boleh berhenti berlelah-lelah, bahkan bertarung dengan COVID-19. Kesiapan semua yang kita sedang upayakan. Mungkin kejenuhan kita berada di rumah. Yang biasa kita keluar rumah dengan segala aktivitas kita, sekarang kita hanya diam. Tetapi saya mengajak kita percaya bahwa ini tidak akan pernah sia-sia. Sebab di tengah semua apa yang sedang ibu-ibu lakukan, ada iman ibu di situ. Ketika ibu berdoa, ibu beriman. Ketika ibu menjalankan tugas rumah tangga, ibu beriman. Bukan bersama dalam perhatian kepada suami dan anak-anak, ibu beriman. Dan dalam setiap apa yang bisa kita berikan dalam kontribusi menolong sesama dalam kondisi ini, ada iman ibu di situ. Bu, percaya. Dan katakan kepada orang yang di samping ibu, atau setiap orang yang ibu jumpai, percayalah, semua yang baik yang sedang kita perjuangkan tidak akan sia-sia. Sekalipun mungkin kita terbatas, semakin sulit memang dalam kondisi kita nggak bisa keluar rumah untuk mencari kebutuhan bahan makanan. Mungkin kita susah dalam hal keuangan kita, ekonomi kita. Tetapi apapun kesulitan Anda, apapun keterbatasan kita tahu kepada siapa kita percaya dan kepada siapa kita menaruh harapan atas semuanya ini. Percayakah Anda kepada Tuhan Yesus? Dia sanggup melakukan pemulihan sebagaimana kedua orang buta tadi melakukan. Mari kita mengambil saat teduh ibu-ibu. Saudara-saudara, kita merenungkan jujur. Di sini hari ini Tuhan bertanya soal iman kita.
Jangan-jangan mungkin sekali kita berjuang, kita bergumul, kita masih khawatir dan takut. Kita ada rasa pesimis. Kita capek, semua sudah kita kerjakan, tetapi jangan-jangan. Pertanyaan Yesus, percayakah Anda? Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ini menjadi sebuah perenungan pribadi kita sore ini, saudara-saudara, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dan kita bersama bisa katakan, ya Tuhan, kami percaya pemulihan dari-Mu akan terjadi. Buat keluarga kita, buat teman sahabat kita, buat lingkungan kita, buat Indonesia, buat dunia ini. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah penghayatan keyakinan kita. Kita berserah, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita nyanyikan lagu ini, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita. Kita percaya Dia pemulih, penyembuh, pengubah menjadi lebih baik kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa dalam pergumulan kami bangsa Indonesia, setiap masyarakat, lingkungan, keluarga, dan bahkan pribadi dalam menyikapi penyebaran COVID-19 ini. Jujur Tuhan, tidak semudah membayangkan hal yang mungkin bisa melewati begitu saja. Di saat kami harus tetap berjuang, berusaha, bahkan menjaga diri kami tetap berada di rumah, maka kami bawa dalam doa kesehatan setiap kami Tuhan.
keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami yang tinggal bersama kami. Dan bila ada di antara kami yang sedang dalam pengawasan dan isolasi mandiri Tuhan, bahkan yang positif COVID-19, Tuhan berikan ketenangan buat mereka. Dijauhkan khawatir dan bahkan rasa takut yang bisa muncul. Kami percaya bahwa disinilah kami merasakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kuasa-Mu bekerja. Bahkan kami serahkan perawat, dokter, tenaga medis, rumah sakit, dan semua orang yang terlibat dalam menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 ini yang langsung bersentuhan dengan pasien. Bapa, lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami percaya untuk mereka yang berada di barisan depan dalam pertarungan ini, ada iman. Mereka beriman kepada Allah. Dan kami percaya itu tidak akan sia-sia. Maka Bapa, berkatilah semua apa yang baik yang kami terus perjuangkan. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan, ada banyak rumah sakit untuk alat-alat kesehatan. Tuhan berikan jalan keluar dan Engkau Allah tuntun untuk semua dapat teratasi. Sehingga dilengkapi, terkhusus oleh pemerintah yang terus berjuang menyediakan semua kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan tidak akan berketerlambatan, karena Tuhan yang menolong mereka. Pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, kabinetnya Tuhan. Kami percaya Tuhan tuntun mereka untuk sebuah tindakan yang tepat dan tegas. Kami juga berdoa buat keluarga yang berduka cita oleh karena kehilangan orang yang dicintainya. Kami percaya Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan memberikan asa untuk hari esok kembali ada. Bapa, doa kami tidak sempurna, namun biarlah hanya Roh Kudus yang mengajarkan kami berdoa. Engkau sempurnakan, dan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kaum perempuan, mari bersama kita tetap teruskan perjuangan kita. Teruskan pertarungan ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan mulai dari rumah kita. Sekecil apapun itu, kita percaya tidak akan sia-sia ketika setiap kita melakukan dengan iman kita, bukan dengan akal semata, kekhawatiran, ketakutan. Kalau saya mengatakan ini pun mungkin terlihat mudah, tapi saya bersama kita semua untuk mau mengatakan, sebagai orang yang beragama, sebagai umat Kristiani, sebagai seorang ibu, seorang yang pejuang dalam hidupnya, kita punya iman, kita punya Tuhan Yesus. Maka mari kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memelihara kehidupan saudara sekalian. Amin. Terima kasih untuk semua kita yang sudah bergabung dalam ibadah kaum perempuan pada sore ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kita semua, dan selalu kita merasakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa kembali.